Oke, halo adik-adik. Di sini saya akan memberikan kalian soal tentang TPS PBM, yaitu soal pemantapan satu yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT. Nah, langsung saja untuk contoh soalnya. Di sini kalian diminta untuk mempertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor yang bercetak tebal itu perlu atau tidak perlu diperbaiki. Nah, dari pilihan-pilihan jawaban yang tersedia. Nah, di sini ada kata-kata yang bercetak tebal. Kemudian langsung kita lihat ke soal saja. Untuk soal nomor 1, metafisik. Nah, perlu dicermati penulisannya. Metafisik di sini langsung pilihan jawaban. Yang A tidak perlu diperbaiki, yang B metafisik, yang penulisannya digabung, yang C metafisika, yang D sejarah, yang E turun-temurun. Nah, kita di sini kan hanya perlu memperbaiki kata metafisik ini penulisannya bagaimana gitu ya. Jadi pembahasan sekaligus kuncinya, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh bentuk terikat ya ini meta salah satunya ya. Seperti soal contohnya metafisika. Jadi penulisannya harus digabung karena bentuk terikat meta di sini untuk kata yang mengikuti itu harus digabung. Kemudian metalinguistik. Nah, bentuk lain, bentuk terikat lain yaitu non. Contohnya non fiksi, non migas, non aktif. Nah, bentuk lain seperti pasca, anti, pro, ekstra, dan masih banyak lagi. Jadi untuk jawabannya penulisan kata metafisik yang seharusnya diganti dengan metafisika karena lebih sesuai dengan penulisan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi penulisannya untuk bentuk terikat itu ditulis serangkai. Ya, jadi metafisik tapi metafisika dan penulisannya dirangkai. Kemudian yang kedua itu mitologi di sini katanya. Apakah tidak perlu diperbaiki atau sudah benar ya maksudnya, ataukah diperbaiki yang B ini pilihan jawaban diperbaiki dengan kata sejarah, peninggalan, nenek moyang atau purba. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk pembahasannya. Di sini kata mitologi seharusnya diganti dengan kata sejarah. Mungkin karena konteks bacaannya tadi ya, jadi lebih sesuai dengan topik pembicaraan dalam kalimat. Oke, kemudian penulisan Sumatera Barat. Di sini perlu atau tidak perlu diperbaiki. Jadi untuk Sumatera Barat, karena dia nama geografi, pembahasan sekaligus jawabannya penulisan Sumatera Barat lebih tepat karena sesuai dengan, nah maksudnya di sini kan di soal untuk Sumatera Barat itu B-nya pada kata barat di sini masih ditulis huruf kecil ya. Padahal untuk penulisan nama geografi itu masing-masing kata harus diawali huruf kapital. Jadi Sumatera Barat S dan B-nya di sini kapital. Kemudian yang keempat, melainkan. Nah, melainkan apakah perlu atau tidak perlu diperbaiki? Kita lihat pembahasan dan jawabannya. Kata melainkan seharusnya diganti dengan kata ya ini yang berfungsi untuk memerinci keterangan kalimat. Nah, jadi kenapa di sini diganti dengan kata ya ini? Coba kita lihat ya untuk melainkan. Kita lihat di soal lagi. Nah, di sini letak kata melainkan itu kita baca kalimatnya terlebih dahulu. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah bersiteru perihal adat, koma. Nah, di sini kan harusnya untuk melainkan, konjungsi melainkan ini tidak tepat. Nah, karena ini untuk memerinci berarti melainkan ini bisa diganti dengan
kata hubung yang menyatakan perincian, ya ini. Jadi perihal adat, koma, ya ini datuk perpatiah nan sabatang dan datuk katumanggungan. Nah, oke, untuk soal yang kelima mengenai kalimat efektif tidak efektif, soalnya kalimat berikut ini adalah kalimat yang tidak efektif kecuali, nah di sini sudah ada pilihan jawaban A sampai E yang masing-masing sudah diberi tanda warna kuning. Di sini yang menandai mungkin letak salahnya ya. Jadi pembahasan keberadaan kata perihal dalam pilihan jawaban A menunjukkan pemborosan kata. Jadi salah satu ciri kalimat efektif atau syaratnya itu tidak boleh boros. Jadi kalimat itu harus hemat. Yang A di sini Daniar dan adiknya sedang memperbincangkan perihal alokasi dana cadangan perusahaannya untuk membuka cabang baru di Kota Tegal. Jadi untuk kata perihal di sini dianggap sebagai pemborosan kata. Jadi tidak efektif. Kemudian pembahasan yang kedua, keberadaan kata yang dalam pilihan jawaban B membuat kedudukan antara subjek, predikat, dan keterangan dalam kalimat tersebut tidak jelas. Oke, kita lihat. Pemuda berparas tampan itu yang kemarin menemuimu di kafe dekat kampus Universitas Indonesia. Jadi yang menandai perluasan di sini membuat kedudukan unsur kalimat tidak jelas. Jadi mana subjeknya, mana predikatnya, keterangan dan seterusnya itu tidak diketahui karena adanya konjungsi yang menandai perluasan. Kemudian yang pembahasan ketiga, kata maka setelah tanda baca koma dalam pilihan jawaban D seharusnya dihilangkan karena di awal kalimat telah ada kata jika. Oke, kita langsung ke jawaban D ya, kita kupas salahnya di mana. Berarti di sini sudah jelas kalau jawabannya C karena di sini tidak ada koreksi. Meskipun harga mobil yang kamu minati cukup mahal, koma, kamu berusaha membelinya dengan uang pribadi. Kenapa di sini tidak ada koreksi? Kemudian dari segi kata yang digunakan, penggunaan tanda baca dan sebagainya di sini sudah dianggap tepat dan termasuk kalimat efektif karena sudah memenuhi syarat kalimat efektif. Kalau yang D di sini masih ada catatan atau tanda di sini kesalahannya jika program pemulihan trauma pasca tsunami gagal, koma, maka kata maka setelah tanda koma di sini tidak diperlukan. Jadi seharusnya dihilangkan karena di awal kalimat telah ada kata jika. Kalau di awal kalimat sudah ada jika, di sini tidak perlu ada maka. Kemudian pembahasan yang E. Subjek dalam kalimat pada pilihan jawaban E tidak diketahui. Nah, di sini ada kata bahwa mengumumkan bahwa rumahnya telah dilelang karena yang bersangkutan tidak mampu melunasi hutang ke sebuah bank swasta. Mengumumkan bahwa di sini kata-kata yang perlu dihilangkan karena dapat menghalang-halangi unsur subjek. Jadi kata-kata, konjungsi, atau kata hubung yang menghalang-halangi fungsi subjek, predikat, atau yang menjadikan unsur-unsur itu tidak diketahui dengan jelas keberadaannya, itu perlu dihilangkan. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, terima kasih adik-adik. Itulah soal-soal pemantapan tentang TPS PBM. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT.